Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita kiriman dari Reni. Hai Reni, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Jadi ceritanya si Reni ini punya sahabat SD, akan tetapi persahabatan mereka tuh harus berpisah. Soalnya sahabatnya ini akan pulang ke rumah neneknya yang jaraknya tuh jauh banget dari kota tempat tinggalnya Reni. Dikarenakan hal itu terjadi setelah meninggalnya almarhum bapak dari sahabatnya. Jadi mau nggak mau ibu dari sahabatnya ini mengajak kedua anak mereka untuk pulang ke rumah neneknya sahabatnya Reni. Setelah sekian lama berpisah, Reni akhirnya ketemu kembali nih sama sahabatnya. Jujur, Reni seneng banget. Cuman, pertemuan kembali mereka ini tidak berlangsung lama. Karena temannya ini atau sahabatnya Reni itu ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya seorang diri. Dengan menyimpan banyak sekali pertanyaan. Sampai pada akhirnya, Horin dari almarhum sahabatnya Reni menghampiri Reni dan menceritakan semuanya. Semua dari apa yang terjadi pada waktu itu. Akhirnya membuat pernyataan bapak polisi yang awalnya membuat kesimpulan A berubah menjadi B. Sebab ada orang lain yang terlibat di kasus meninggalnya sahabatnya Reni. Wow. Penasaran kan? Sama. Ya udah kalau gitu kita nggak usah berlama-lama di intro, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sebelum aku mengajak kalian untuk masuk ke ceritanya Reni ini, Reni itu pernah berpesan sama aku, Mak, sebelum kamu bawakan ceritanya, tolong dong ajak seluruh penonton kamu untuk berdoa buat sahabatku. Jadi mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing yang ditujukan untuk Aristia Sekar Widodo. Insya Allah almarhumah tenang di sana, diampuni dosanya, diringankan azab kuburnya, dan diterangkan jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa, aku persilahkan. Teruntuk keluarga dan orang-orang terkasih yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Masya ikhlas itu sulit sekali. Oke, kita bahas ceritanya dari awal yuk. Jadi si Reni ini punya sahabat kecil, namanya itu tadi Aristia Sekar Widodo atau yang akrab disapa Tia. Lucunya mereka itu tinggal satu kampung. Tapi Reni itu baru mengenal Tia ketika mereka sekolah di SD yang sama. Sepertinya orang tuanya Tia pada waktu itu sedikit protektif kepada Tia, yang membuat Tia ini akhirnya hampir gak pernah terlihat bergaul sama anak-anak sekitar, termasuk sama Reni. Reni aja berkenalan sama Tia itu ya pas waktu masuk SD. Si Tia ini itu TK-nya gak sekolah, tapi dia udah bisa baca, udah bisa berhitung, udah lancar ngomong. Dan anak-anak seusianya itu kalah sama Tia. Entah memang orang tuanya yang sedikit overprotective sama anaknya, atau memang Tia sendiri itu memiliki karakter yang introvert. Soalnya sampai gede ini aja ya, sampai akhirnya Reni bertemu kembali sama Tia, Tia tuh sisi introvertnya masih ada sampai Reni dan Tia harus terpisahkan oleh maut. Kita kembali dulu ke cerita awal ya. Ketika persahabatan mereka terjalin, Reni ini menyadari bahwa Tia itu nggak disenengin sama anak-anak seumuran mereka. Misalnya kayak Reni diajak main nih sama anak-anak situ, Reni pasti ajak si Tia. Cuman ketika teman-temannya nggak mau main sama Tia, Reni akan mengalah. Soalnya masih si Tia ini dipandangkan anak-anak aneh, tapi bagi Reni Tia itu anaknya baik kok sebenarnya. Dia mau berbagi. Dan Tia itu termasuk anak yang hidup berkecukupan. Sehingga dia tuh hampir punya banyak banget alat tulis yang bagus-bagus. Dia nggak akan pelit sama Reni
dia bakal ngasih beberapa pensilnya, penghapusnya, bukunya untuk Reni. Makanya Reni itu nggak masalah kalau cuma harus mainan bareng Tia doang. Bukan hanya di kampung, di sekolah juga begitu. Hingga mereka tumbuh dewasa, sampai nggak kerasa mereka itu sudah duduk di kelas 5 SD. Di suatu hari yang cerah, Tia dan ibunya yang baru saja melahirkan anak kedua, jadi Tia ini punya satu adik laki-laki, mendapat kabar dari tempat kerja bapaknya Tia. Bapaknya Tia itu bekerja di sebuah kantor kelurahan, menjadi staf administrasi. Di siang itu harusnya bapaknya Tia ini kan jamnya istirahat. Ibunya Tia dapat telepon, di mana ibunya Tia diberitahu kalau bapaknya Tia itu sedang dilarikan ke rumah sakit. Soalnya tadi pas waktu mau makan, tiba-tiba bapaknya Tia ini ngeluh nyeri di bagian dada. Terus gak sadarkan diri, langsung dibawa ke rumah sakit. Di situ mereka memberitahu rumah sakit mana yang mereka tuju untuk pengobatan bapaknya Tia. Di situ posisinya ada Reni. Mereka lagi mainan tuh di depan rumah pulang sekolah. Ibunya Tia di situ langsung nitipin Tia ke orang tuanya Reni. Beliau langsung bawa anaknya yang bayi pergi ke rumah sakit. Ternyata begitu ibunya Tia tiba di rumah sakit, bapaknya Tia dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Warga sekitar sangat-sangat prihatin dengan berita duka itu. Apalagi ibunya Tia ini kan baru saja melahirkan anak laki-laki, masih bayi, tapi suaminya harus berpulang secepat itu. Setelah 40 hari meninggalnya bapaknya Tia itu pernah ngomong aneh kata ibunya. Jadi ibunya Tia ini cerita ke ibunya Reni. Sekitar seminggu sebelum beliau meninggal, tiba-tiba itu beliau itu nitipin uang ke ibunya Tia. Katanya ini bisa dibuat bekal atau modal untuk sekolah anak-anak, plus untuk transport pulang ke rumah orang tua ibunya Tia yang ada di desa. Ibunya Tia tuh awalnya nggak menghiraukan hal itu. Ya udahlah, dianggapnya ya udah biasa. Nggak taunya itu semacam clue kalau bapaknya Tia ini nggak berselang lama meninggal dunia. Semuanya diceritain ke ibunya Reni, karena kan hubungan pertemanan Tia sama Reni kan makin lama makin dekat. Otomatis hubungan orang tua masing-masing juga makin dekat, makin lama kayak keluarga. Apalagi Tia dan keluarganya di situ kan nggak punya keluarga, mereka orang rantauan. Beli rumah di situ sejak tahun 95. Itu Tia masih kecil, masih bayi, baru pindah di situ kan. Habis itu ya udah, jangankan Reni, orang tuanya Reni aja itu nggak pernah say hello loh sama orang tuanya Tia. Warga sekitar juga sama, saking tertutupnya mereka. Sejak Reni main sama Tia itu kan akhirnya sering main ke rumahnya Reni. Ya otomatis orang tuanya Tia akhirnya kenalan sama orang tuanya Reni. Baru itu warga itu bisa melihat keluarganya Tia ini ya udah seperti warga-warga yang lain yang mau melakukan aktivitas di luar rumah. Secara nggak langsung hubungan pertemanan Reni dan Tia itu mengubah mungkin pola pemikiran dari keluarganya Tia. Hal itu juga yang membuat hubungan ibunya Tia sama ibunya Reni itu udah kayak bestie. Jadi apa-apa diceritain. Di momen itu juga ibunya Tia cerita ke ibunya Reni, kalau nanti dalam waktu dekat, ketika Tia ini sudah lulus dari bangku sekolah dasar, mereka akan pindah aja ke rumah neneknya Tia, yang merupakan orang tua dari ibunya Tia. Soalnya kalau di sini itu nggak ada yang bisa dititipin Tia sama adiknya. Kalau di rumah orang tuanya kan masih ada keluarganya. Jadi beliau bisa nitipin anak-anaknya dan beliau bisa bekerja. Ibunya Reni yang ngejawab, apapun yang menjadi keputusan kamu selama itu baik buat kamu dan anak-anakmu, lakukan. Terus rumah ini gimana? Kata ibunya Tia, udah aku biarin aja, biar nanti ketika anak-anak dewasa bisa dipakai buat anak-anak. Jadi kayak investasi gitu loh buat anak-anaknya. Dan nanti aku bakal sering main kesini buat bersih-bersih rumah aja. Oh ya udah deh. Sampai bener aja dong.
ketika Tia dan Reni udah lulus dari bangku sekolah dasar, Tia ini akhirnya merantau, kembali pulang ke rumah neneknya. Itu membuat Reni sedih banget. Dia harus berpisah sama sahabatnya. Di situ ibunya Tia tuh sempat menitipkan sebuah alamat yang merupakan alamat dari neneknya Tia kepada ibunya Reni. Nanti kalau ada waktu luang main dong ke sana, kata ibunya Tia. Iya, tenang aja. Di situ Reni masih nggak mau pisah sama Tia. Tia pun sama. Karena memang ibunya Tia juga mengakui baru kali ini Tia punya teman sebaik Reni. Makanya ketika mereka mau pisah, mereka harus berdrama-drama dulu. Sebelum akhirnya yaudahlah, memang Tia harus pulang ke rumah neneknya dan persahabatan mereka akhirnya terpisah. Kata ibunya Reni tuh masih kerap melihat ibunya Tia main ke situ, bawa adiknya Tia buat bersih-bersih rumah. Tapi itu nggak berlangsung lama. Setelah itu ibunya Tia itu udah nggak main lagi di situ, udah nggak bersihin rumah. Alhasil rumahnya orang tuanya Tia yang ada di kampung situ jadi kotor, terbengkalai, tapi masih kokoh bangunannya. Si Reni di situ tiba-tiba pernah merasa kayak kangen banget, tapi bingung ngubungin Tia kemana. Sempat dicari di Facebook, nggak nemu. Karena pada waktu itu kan Facebook namanya masih alay-alay ya kan, kayak aku cinta kamu, aku imuet, aku ape lah gitu ya kan. Ayo jujur, pasti kalian juga sama kan kayak gitu. Ayo udahlah, Reni hopeless. Reni nggak bisa menemukan Tia. Dan dia cuma bisa mendoakan semoga Tia dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah. Akan tetapi Reni itu dikejutkan dengan kedatangan Tia di akhir tahun 2015. Reni ingat banget itu bulan November. Kan setelah lulus dari bangku SMA, si Reni ini kan kerja. Nah itu ceritanya Reni baru aja pulang kerja. Dia mau masukin motor, ada yang manggil namanya dari belakang. Reni tuh inget banget, masih apal sama suaranya Tia. Pas dia noleh, bener aja dong. Itu Tia yang udah tumbuh dewasa. Dia udah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik banget. Dia datang sambil ngegeret satu koper di tangan kanannya. Si Reni di situ masih shock, gak percaya. Si Tia berjalan sedikit berlari. Reni akhirnya nyusul. Reni tanya, kamu Tia? Kamu Reni? Akhirnya disitu mereka pelukan. Mereka kayak melepas rindu sampai nggak terasa mereka tuh nangis. Habis itu Reni tanya, ibu sama adikmu kemana? Ini kamu mau kemana? Dia ngejawab, aku mau balik ke rumah lama. Soalnya aku dipindah tugaskan kerja di kota ini. Karena kan orang tua aku punya rumah. Daripada aku ngekos, ya udah mending aku pulang aja ke rumah orang tua. Oh gitu. Terus ibu adikmu? Tiba-tiba si Tia ini kayak nunduk sedih. Lah si Reni nggak mau kan temennya sedih, terus kayak ada sesuatu juga yang mau diceritakan sama Tia. Akhirnya Reni bilang begini, itu kan ceritanya jam 4 ya, bentar lagi maghrib. Reni bilang, yaudah aku antar aja ke rumah kamu, udah kamu jangan sedih, tapi aku masukin motor dulu ya. Reni masukin motor, terus dia keluar lagi tuh nganter Tia pulang ke rumahnya. Tia itu jalan dengan tatapan yang kosong, kayak sesekali ngelamun. Diajak ngobrol lah sama Reni. Reni bilang, Tia kamu lihat deh, udah banyak berubah kan kampung kita kan. Pokoknya cerita apapun yang ngebuat Tia ini jangan sampai bengong. Begitu tiba di depan rumahnya Tia itu masih kotor banget. Tanaman, suket-suket, rumput-rumput itu masih tinggi. Terus Reni bilang begini, Tia gimana kalau untuk malam ini kamu tidur aja deh di rumah aku. Besok kan hari Minggu tuh, aku libur kerja. Nanti aku bantuin kamu bersihin rumah. Gimana? Aku gak tega kalau kamu harus bermalam di rumah kamu yang masih kotor ini. Si Tia tanya, kamu gak apa-apa ngizinin aku tidur di rumah kamu? Ya gak apa-apa lah, kan sejak kecil rumah aku udah kayak rumah kamu. Yaudah, akhirnya Tia sama Reni balik ke rumahnya Reni. Begitu Reni bawa masuk Tia, Reni tuh teriak-teriak ke ibu sama bapaknya. Ibu, bapak, Tia datang. Ibunya Reni kaget kan, gak percaya. Loh, beneran Tia, kapan nak datang nak? Tia cerita barusan ibu sama adikmu. Tia sedih lagi di situ. Akhirnya disuruh masuk.
Terus ibunya Reni bilang begini, Tia, udah kamu malam ini tidur aja dulu di sini sampai rumah kamu bersih lagi. Nanti kalau rumah kamu udah bersih, kamu mau balik ke rumah kamu nggak apa-apa. Jangan kamu tempatin rumah yang masih kotor, nanti kamu sakit, debunya banyak, digituin kan sama ibunya Reni. Habis mereka selesai makan malam bersama, Reni, orang tuanya Reni, mbaknya Reni, Tia ngumpul di ruang tamu. Sambil nonton TV mereka cerita-cerita. Ternyata Tia itu bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang lumayan. Terus tahu-tahu dia itu dipindah tugaskan di kota ini, di kantor cabang. Lah karena di situ Tia punya rumah orang tua ya kan. Tia memilih untuk ya udah tinggal aja di rumah orang tuaku, nggak mau ngekos. Pas waktu membahas part ibu sama adiknya, terlihat dia tuh kayak sedih lagi. Dengan suara pelan sambil kayak orang nahan nangis gitu, Tia ngomong kalau ibunya tuh sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu, dimana ibunya sakit karena ada kendala pada livernya. Mendengar hal itu, ibunya Reni kaget. Kok bisa ibumu sakit liver? Sebenarnya ibu nggak sakit, tante. Nah terus, awalnya itu ibu tuh kena tendangan. Tendangan itu pas mengarah ke livernya. Habis itu, livernya ibu bermasalah. Terus, habis itu siapa yang nendang? Gitu. Ibunya Reni kan makin penasaran nih. Dia ceritalah dari awal. Dimana setelah 2 tahun kepergian sang bapak, ibunya Tia ini memutuskan untuk merantau di luar pulau, bekerja di sebuah perusahaan tambang. Tapi ibunya Tia ini katanya pekerja lepas. Selama bekerja di sana, ibunya Tia itu kenalan sama seorang laki-laki, duda, anaknya 2, cowok semua. Hubungannya tuh berjalan dengan baik. Gak ada masalah, bahkan Tia dan adiknya juga kenal sama si bapak itu. Terus kenal juga sama anak-anaknya. Cuman kendalanya itu ada pada mantan istri dari si bapak ini, yang gak terima si bapak itu menjalin hubungan sama ibunya Tia. Sehingga si orang itu menyewa orang bayaran, dimana orang bayaran itu laki-laki berjumlah 4 orang, diminta untuk menghadang ibunya Tia lalu menggebuk ibunya Tia. Ibunya Tia seorang diri dilawan 4 orang ini, kalah dong, ya kan? Ibunya Tia itu kerah banget telepon Tia sambil nangis-nangis, nahan sakit, gak kuat. Sampai beneran beliau tuh gak kuat. Terus beliau balik pulang ke rumah ibunya dengan kondisi tubuh yang kurus. Terus badannya tuh penuh luka memar. Sampai Tia itu nggak mengenali ini ibunya apa bukan ya. Kalau ibunya kok badannya berubah sedrastis ini, kenapa? Ibunya Tia itu sudah nggak punya biaya untuk pergi ke rumah sakit. Karena ternyata selama bekerja ibunya Tia itu nggak dibikinin jam sostek. Jadi ibunya nggak ada BPJS. Otomatis kalau ke rumah sakit itu harus menggunakan uang pribadi. Ibunya sampai ngempet jajan biar bisa berobat. Terus habis itu ngirimin anak-anaknya yang ada di kota. Lah ibunya Tia udah gak kuat bekerja berat lagi. Akhirnya ibunya Tia memilih resign dan pulang. Ya udahlah, di kota itu, di rumah orang tuanya itu, ibunya Tia akhirnya berjualan gorengan. Terus dijual di pasar. Dan alhamdulillah selalu laku, nggak pernah nggak laku. Karena memang masakan ibunya tuh enak. Mendengar hal itu, Reni dan keluarganya juga merasa aneh. Ternyata kehidupan Tia dari yang berkecukupan berubah 180 derajat setelah meninggal bapaknya Tia. Karena prihatin, ibunya Reni tuh memeluk Tia sambil nenangin Tia. Tia di situ nangis histeris. Tia melanjutkan ceritanya. Pada suatu hari ibunya itu muntah cairan merah, dibawa ke rumah sakit. Habis itu nggak sadarkan diri. Setelah nggak sadarkan diri 2 hari itu sempat bangun. Bangun itu hanya untuk pamitan. Omongannya tuh udah ngelantur.
Dan beberapa jam kemudian ibunya Tia menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu Tialah yang akhirnya mengambil alih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi setelah sepulang sekolah, jadi ibunya meninggal tuh Tia masih SMA. Tia akan berjualan gorengan di terminal. Gorengan itu yang bikin neneknya. Karena kalau Tia gak jualan gorengan, kebutuhan mereka sehari-hari untuk makan, untuk sekolah, adiknya juga sekolah, siapa kalau bukan dia? Alhamdulillah, setelah itu Tia berhasil lulus dari bangku SMA. Dia mendapatkan kerja dan dia berhasil mengangkat perekonomian keluarga. Tapi sekarang Tia terpaksa harus LDR dari nenek dan adiknya. Sebelum Tia pergi balik ke kota ini, Tia tuh sempat beliin handphone adiknya dengan harapan kalau ada apa-apa adiknya bisa langsung menghubungi Tia. Udah nih, habis cerita-cerita mereka istirahat. Terus besokannya Tia dibantu keluarganya Reni membersihkan rumahnya. Sore hari rumahnya bersih. Terus habis itu ya udah, kehidupan mereka berjalan seperti pada umumnya. Tia sama Reni itu sering banget wisata. Mereka kalau sama-sama libur kerja itu mereka akan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di wishlist mereka, sambil naik motor bareng, seru-seruan bareng. Sampai di pertengahan tahun 2016 Reni itu sempat bertemu sama Tia di jalan. Tia digonceng sama cowok. Reni di situ udah yakin ini pasti pacarnya Tia. Bener aja dong. Beberapa hari setelahnya mereka ketemu, Tia cerita kalau itu pacarnya, namanya Aldi. Dan sebenarnya Aldi itu sudah suka sama dia sejak awal tahun 2016. Karena apa? Karena pas malam tahun baru 2016, Reni itu sempat ngajak Tia, tapi Tia nggak mau. Ternyata Tia keluar sama Aldi. Ya akhirnya Reni keluarlah sama temen-temennya. Cuman si Aldi ini baru menyatakan perasaannya ke Reni ya beberapa hari sebelum ketemu sama Reni itu goncengan sama Aldi si Tianya. Si Reni di situ ikut seneng. Ya apalagi Tia tuh menggambarkan sosok Aldi ini anaknya tuh gentleman, baik hati, loyal, pintar ngomong, ya kan, bisa menerima keluarga Reni apa adanya, menerima Reni apa adanya. Ya udah, dengar cerita itu kan, kok Reni, Tia, sorry ya guys, sorry ya cinta-cintaku. Mendengar itu kan Reni seneng ya sahabatnya punya pacar, pacarnya juga baik banget. Reni bilang ke Tia, yaudah nggak apa-apa kalau emang itu jodohmu, lanjutin. Kalau memang itu yang terbaik buat kamu, lanjutin. Udah nggak apa-apa, nggak usah dengerin orang kanan kiri ya. Karena yang ngejalanin kan kalian berdua. Dan nggak berselang lama juga, Reni punya pacar. Sering banget di situ Tia itu ngajak Reni buat double date. Cuman karena momennya kurang pas, akhirnya hal itu belum sempat terrealisasikan. Hingga tibalah di akhir September. Reni inget banget waktu itu Tia tuh memaksa Reni buat ngajak double date. Ya adalah, nanti aku bilang pacarku kita double date ya. Di kafe mana? Di kafe situ tuh depan nih, kata si Tia. Oke, ditentukanlah tanggal 1 Oktober tahun 2016. Pas waktu beberapa hari sebelum hari H yang harusnya mereka double date, Reni itu sempet papasan sama Tia. Tia itu berjalan dengan pandangan kosong, matanya bengkak kayak orang habis nangis. Tapi pas disamperin sama Reni, ditanya sama Reni, Tia malah marah, malah menjauh dari Reni. Reni bingung, ini sahabatnya kenapa? Ada apa sama dia? Ya kan? Terus Reni berpikir, mungkin si Tia sama Aldi lagi ada masalah dan mereka perlu waktu sendiri-sendiri dulu kali ya. Ya udah, Reni nggak mau ngeganggu sahabatnya, biar sahabatnya itu punya space buat menenangkan diri. Akan tetapi pas hari H yang seharusnya mereka double date itu tiba, Reni tuh udah ngejemput Tia di rumahnya. Tapi rumahnya Tia itu terlihat gelap. Motornya Tia terparkir di teras depan. Ini anak dipanggil-panggilin nggak keluar-keluar. Nggak biasanya juga Tia membiarkan rumahnya dalam keadaan gelap di malam hari. Di telepon nggak diangkat. Dan nggak terdengar juga suara dering telepon dari dalam rumah. Di chat nggak kebales. Sampai akhirnya Reni mikir, mungkin
Dia lagi keluar kali, dia lupa nyalain lampu, mungkin dia mau nyelesain masalah sama Aldi. Akhirnya dia ngomong ke pacarnya, kayaknya kita nggak jadi double date yang, kata Reni ke pacarnya. Pacarnya jawab, ya udahlah kita kencan aja sendiri, mungkin temenmu perlu waktu buat nyelesain masalahnya bareng pacarnya. Di situ Reni inget banget dia sempat dipesenin sama ibunya kalau mereka jangan sampai pulang malam-malam, soalnya itu pas banget malam 1 Suro. Berarti Suro di tahun 2016 itu jatuh pada tanggal 2 Oktober. Coba kalian cek di kalender. Reni bilang sama ibunya, ya bu beres. Ya udah kencan sendiri tuh si Reni sama pacarnya. Pulang, Reni masih ngeliat rumahnya Tia dalam keadaan gelap gulita, kayak nggak ada tanda-tanda orang aktivitas di dalam rumah itu. Terus Reni masuk rumah, dia tidur. Di keesokan paginya, Reni itu terbangun gara-gara dia mendengar suara keramaian. Pas dia cek keluar rumah, ternyata suara itu bersumber dari depan rumahnya Tia. Dia ambil sendal, langsung dia nimbrung di situ untuk cari tahu ini ada apa. Di depan situ ada salah satu teman kampungnya namanya Vivi. Tanyalah dia ke Vivi, kenapa orang-orang kok pada rame di depan rumahnya Tia? Si Vivi sambil ngomong nunjuk kedua orang, kayak laki-laki sama nenek-nenek. Vivi bilang, itu tuh adik sama neneknya Tia. Mereka khawatir banget sama kondisinya Tia. Soalnya Tia nggak bisa dihubungin dari semalam. Setelah telepon adiknya, sambil nangis-nangis, ngomong ngelantur kayak mengucapkan perpisahan gitu ke adiknya. Hah? Yang bener? Iya, makanya adiknya sama neneknya datang ke sini. Terus tadi tuh ke rumahnya Pak RT dulu. Habis itu baru minta antar ke sini. Sekarang Pak RT itu lagi nunggu bapak polisi dari polsek setempat. Mendengar hal itu, Reni kan bingung ini ada apa. Akhirnya Reni samperin lah adiknya Tia. Dimana adiknya Tia sama neneknya Tia itu diajak ke rumahnya Reni dulu. Dan bapak RT itu masih ada di depan rumahnya Tia sambil nunggu bapak polisi. Begitu tiba di rumahnya Reni, di situ ada ibu sama bapaknya Reni juga kan ngikut dari belakang. Mereka berdua dikasih minum sama keluarganya Reni. Barulah Reni sama ibunya tanya nih ke adik sama neneknya Reni. Reni Tia, sebenarnya ada apa? Adiknya Tia cerita, hari Jumat itu Tia sempat telepon adiknya siang hari sambil nangis-nangis. Bilang kalau hubungannya sama Aldi itu kandas. Karena Tia itu mergokin Aldi di sebuah hotel bareng cewek lain. Dan pada saat telepon adiknya itu, si Tia ini posisinya ada di hotel itu mergokin Aldi. Adiknya sempat ngedengar dia tuh mohon-mohon untuk Aldi nggak mutusin hubungan dia sama Tia. Karena Tia emang sebutin itu sama Aldi. Tia nggak mau kehilangan Aldi. Besar banget harapan Tia ke Aldi. Apalagi di mata Tia, Aldi itu cowok yang perfect. Sampai Tia tuh menutup mata akan kesalahan-kesalahan fatal yang Aldi lakukan. Contohnya selingkuh di hotel bareng cewek lain kayak gitu. Si adiknya ini sampai bingung, terus tahu-tahu telepon mati. Mbaknya ditelepon balik nggak bisa, handphonenya nggak aktif. Habis itu tahu-tahu aktif, itu hari Sabtunya jam 7 malam telepon adiknya lagi. Ya tuh tadi ngomong ngelantur, nangis-nangis. Terus sesekali adiknya ini ngedenger gelas terbanting, pecah. Habis itu tahu-tahu telepon mati, ditelepon lagi nggak bisa. Sebenarnya adiknya sama neneknya ini mau pergi ke kota ini malam hari naik bus. Melihat kondisi kesehatan neneknya yang sudah sakit-sakitan, si adiknya Tia ini nggak tega. Makanya mereka tuh berangkat subuh, baru sampai itu tadi. Langsung ke rumahnya Pak RT, soalnya mereka khawatir. Si Tia dipanggil-panggil nggak keluar-keluar. Dan Pak RT merasa ada yang aneh sama Tia. Makanya Pak RT minta tolong sama warga yang lain untuk memanggil bapak polisi dari polsek setempat. Ini bapak polisinya belum sampai. Reni langsung ambil handphone, dia coba telepon Tia, ternyata nomornya nggak aktif. Reni di situ malah ikut khawatir dengan kondisinya Tia. Hingga tak berselang lama terdengar tuh suara sirine dari mobil polisi. Polisi langsung tiba di lokasi. Reni, adiknya Tia, neneknya Tia langsung ikutan pergi kembali ke rumahnya Tia. Di situ adiknya Tia dimintai keterangan, begitu pula dengan neneknya Tia. Dan Pak polisi minta izin sama Pak RT untuk masuk ke dalam rumahnya Tia.
Dilihat pagernya itu nggak tergembok. Habis itu masuk, tapi pintunya terkunci. Pak polisi minta izin buat mendobrak. Didobrak lah pintu itu. Pas bapak polisi masuk, kan warga nggak boleh ikut masuk tuh, termasuk Reni kan nunggu di luar pagar. Akhirnya Pak polisi masuk, terus nggak berselang lama Pak polisi keluar ngasih tahu Pak RT kalau ternyata di dalam itu ada jenazah seorang perempuan yang sudah meninggal dunia terbujur kaku dengan mulut berbusa. Akhirnya Pak RT di situ langsung bilang sama semua warga untuk menjauh karena ini TKP. Mendengar hal tersebut, Reni, adiknya Tia, neneknya Tia, orang tuanya Reni dan seluruh warga kampung itu bingung. Kenapa? Akhirnya Pak RT bilang, di dalam itu ada orang meninggal, perempuan. Tapi saya belum tahu itu siapa. Di situ neneknya Tia langsung pingsan. Karena siapa lagi kalau bukan Tia? Ternyata polisi menginformasikan bahwa yang meninggal itu adalah Tia, Aristia Sekar Widodo. Innalillahi wa inna ilaihi. Polisi awalnya menyimpulkan bahwa Tia ini mengakhiri dirinya sendiri karena pas waktu dicek itu tidak ada tanda-tanda orang lain yang masuk ke dalam rumah itu, dan di situ Tia itu minum salah satu merek pembersih lantai, dan itu bukan hanya 1 botol saja, tapi ada lebih dari 10 botol. Aku nggak tahu seberapa tersiksanya dia saat minum cairan sebanyak itu. Gak berselang lama ambulan datang. Jenazahnya Tia ini akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah itu rumahnya Tia diamankan untuk jadi olah TKP. Neneknya Tia yang pingsan langsung dibawa masuk ke rumahnya Reni. Reni di situ masih shock, masih denial. Dia tuh masih masih bingung gitu loh. Ini mimpi atau apa sih, sampai dia tepuk pipinya berkali-kali. Enggak, ini enggak mimpi. Barulah di situ dia nangis karena yang ditemukan meninggal dunia di dalam rumah itu enggak lain enggak bukan adalah Tia, sahabatnya. Karena Tia enggak ada keluarga di situ, Pak RT minta tolong sama Reni untuk ngantar adiknya Tia pergi ke rumah sakit. Soalnya kalau neneknya nggak mungkin, kondisi neneknya sudah sepuh, pingsan, belum sadar juga waktu itu. Ya udahlah, Reni cuma cuci muka, gosok gigi, langsung dia tancap gas motornya, pergi ke rumah sakit. Di situ adiknya Tia dimintai keterangan sama bapak polisi. Setelah itu Reni dimintai keterangan karena kan Reni kan sahabatnya Tia, termasuk orang terakhir yang pernah ketemu secara langsung sama Tia, dimana Reni ceritakan semuanya apa adanya. Tapi polisi di situ mengatakan bahwa Tia itu mengakhiri dirinya sendiri. Setelah diotopsi, jenazahnya akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga, dan polisi bilang bahwa ada satu kuku jarinya Tia itu hilang. Nanti pas waktu olah TKP polisi akan cari biar jenazahnya sempurna. Entah apa yang terjadi ya. Akhirnya yaudah, jenazahnya Tia dibawa pulang untuk dimakamkan, dan Reni harus mendapati kenyataan pahit bahwa dia yang belum lama bertemu kembali sama sahabatnya kini harus ditinggal untuk selama-lamanya. Reni nggak tahu lagi harus ngomong apa. Dia di situ cuma nangis bengong. Dia minta izin sama pihak kantor untuk libur 3 hari. Jadi selama 3 hari itu dia buat untuk tinggal di rumah neneknya Tia, membantu keluarganya Tia melangsungkan acara tahlilan setelah meninggalnya Tia. 2 hari setelah Tia dimakamkan, besokannya itu Reni mau balik karena dia harus kerja lagi. Reni itu kan masih di rumahnya Tia. Sebenarnya sejak awal kedatangan dia di sana, dia tuh sudah merasa ada yang aneh dengan dirinya sendiri. Seolah-olah ada yang ikut sama dia dari belakang.
Dia toleh, nggak ada siapa-siapa. Jangankan ikut, pas waktu dia mandi aja kayak ada yang nemenin di dalam kamar mandi. Terus dia teringat dengan sesuatu hal yang pernah dibahas ibu bapaknya. Katanya seseorang yang belum 40 harinya itu sebenarnya masih ada di sekitar kita. Dia mikirnya, oh ya mungkin itu horinya si Tia. Berkali-kali dia sambati. Dia, udah ya, kita udah bisa alam. Tapi persahabatan kita gak akan pernah pudar kok. Kamu sampai kapanpun tetap jadi sahabat aku. Aku gak akan pernah lupain kamu, Tia. Tapi tolong dong jangan ganggu. Kamu harus tenang di sana. Kalau ada yang ingin kamu sampaikan, kamu sampaikan. Tapi dengan baik-baik ya. Itu yang diucapkan Reni. Dan bener aja dong ya. Malam kedua, si Reni tinggal di rumahnya Tia, di rumah neneknya Tia. Reni itu kan tidur di kamar bekasnya Tia, seorang diri. Tiba-tiba dia tuh dibuat terbangun tengah malam sekitaran jam 1:30 dini hari. Gara-gara dia mendengar ada orang nangis di sebelahnya dia. Pas dia buka mata, ternyata di sebelahnya dia itu ada sosok pocong yang wajahnya itu adalah wajahnya Tia. Jadi dia tidur nih peluk guling gini ya kan. Dia noleh ke samping. Pocongnya tuh noleh ke samping dia gini. Dan itu wajahnya Tia yang sudah pucat pasi. Dimana sosok itu menangis menatap ke arah Reni. Otomatis Reni nangis. Karena yang dia lihat sahabatnya, tapi sudah berbentuk pocong. Akhirnya Reni memberanikan diri menatap pocong itu sambil tanya, apa yang mau kamu ceritain? Cerita sama aku sekarang. Siapa tahu setelah ini kamu tenang. Itu jujur Reni bilang, itu sebenarnya aku udah takut banget, Mak. Tapi aku gak bisa pergi gitu aja teriak-teriak tengah malam. Apalagi keluarganya dia juga pasti capek. Dan aku gak mungkin dong takut sama sahabatku sendiri. Entah itu sahabatku atau bukan. Tapi karena aku ngelihat itu Tia, ya udah aku mikirnya itu Tia, Mak, kata Reni. Dimana sambil berisak tangis nih ya, Tia tuh bilang dia nyesel mengakhiri hidupnya sendiri hanya karena dia berpikir bahwa ketika dia melakukan itu, Aldi akan melakukan hal yang sama. Aldi akan tahu kalau dia tuh benar-benar cinta mati sama dia. Tapi pada kenyataannya Tia justru melihat Aldi malah seolah-olah tidak apa ya, fan aja gitu loh, tidak masalah karena Tia meninggal dunia. Jadi seolah-olah kayak ya wes papano gitu loh, gak peduli gitu loh sama Tia. Reni yang mendengar itu kan bingung ya, maksudnya gimana Tia, coba kamu ceritain pelan-pelan. Di hari Sabtu pagi Tia tuh berusaha menghubungi Aldi. Dia telepon Aldi gak diangkat-angkat. Habis itu Tia keluar. Dia menghampiri Aldi di tempat kerja. Malah Aldi tuh marah-marah mukul dia. Terus Tia ngomong ke Aldi, Apa yang bikin kamu itu bisa bahagia lagi sama aku? Apa yang bikin kamu itu bisa terima aku lagi dan gak ninggalin aku? Di situ Aldi bilang di depan Tia yang lagi rapuh nih ya. Dengan santainya Aldi ngomong begini, mendingan kayak gitu aja. Aku bahagia, aku bakal terima kamu. Aku bakal menyayangi kamu lagi. Pokoknya kamu harus. Mendengar hal itu, Tia yang lagi rapuh, otaknya kan gak bisa memproses dengan baik gitu loh. Kalau ini orang jahat. Dia pulang, dan sebelum dia tiba di rumah, dia tuh udah belanja pembersih lantai banyak banget. Terus habis itu dia bawa pulang ke rumah. Dia awalnya ragu, dia bimbang. Dan dia ngelihat Aldi itu lagi online di Facebook. Terus dia chat dong Aldi di Messenger. Aldi masih dengan kata-katanya yang sama. Kalau Tia mau diterima lagi sama Aldi, Tia harus. Aldi mikirnya kayak nggak mungkin dia melakukan itu, mungkin dia malah menjauhi dia, ternyata enggak.
Tia semakin mantap untuk mengakhiri dirinya sendiri agar Aldi itu bisa balik ke pelukannya, atau kalau nggak gitu Aldi akan menyusul dia. Namanya orang rapuh ya, nggak bisa mencerna kalimat dengan baik, pikirannya lagi kacau. Terus sebelum melakukan itu, Tia itu gelisah katanya, dia bingung, iya nggak ya. Akhirnya dia hubungin adiknya untuk nitip pesan bahwa sebenarnya dia tuh sudah meninggalkan sejumlah uang untuk kebutuhan adiknya dan neneknya. Dan sebenarnya dia tuh sadar kalau setelah itu dia akan meninggal. Aduh, nggak tahu deh ya. Kayak terlalu naif sekali gitu loh si Tia ini. Barulah setelah itu dia nekat. Dia nekat minum pembersih lantai sebanyak itu. Sampai akhirnya dia merasa kesakitan. Katanya dadanya itu sakit banget, dadanya panas. Terus dia hilang sadar. Yang dia tahu, dia keluar dari tubuhnya sendiri. Dia bisa melihat tubuhnya yang terkapar. Habis itu keluar busa. Dan bahkan dia juga memberitahu Reni kalau kuku jari tengahnya itu ada di selepitan sofa. Jadi dia kan melakukan itu kan di ruang tamu. Jadi pas waktu dia kesakitan itu dia sempet kayak ngecakar sofa sampai kukunya tuh lepas. Kuku asli ya, bukan kuku palsu ya. Kuku asli itu lepas dan jatuh di selipan sofa. Selipan sofa, desi sofa. Angeli rek lambiku. Reni di situ nangis, dia nggak kuat ngedengerin ceritanya Tia. Terus Tia bilang begini, Reni, peluk aku dong. Sedih banget. Peluk aku dong. Dipeluk dong sama Reni tanpa rasa takut, tanpa rasa apa. Dia nangis sambil peluk Tia. Terus tiba-tiba Tia menghilang. Tia menghilang. Lalu Reni nggak kuat, dia teriak, dia nangis. Sehingga semua orang tuh menghampiri dia. Dia ceritakan semuanya. Baru setelah itu besokannya kan dia pulang. Dia pulang itu diantar sama paman, tantenya Tia, terus sama adiknya Tia juga ikut. Kan rumahnya Tia sudah selesai jadi olah TKP. Dicek lah itu bener nggak? Ternyata bener dong, kukunya Tia tuh nyelip di salah satu sofa ruang tamu. Dan hal itu langsung dilaporkan lah ke bapak polisi. Jadi Reni itu memberikan kesaksian sesuai apa yang disampaikan Horin almarhumah. Setelah dicek, Reni itu juga dikasih password Facebooknya si Tia. Kalau yang Aldi ngomong itu kan nggak ada bukti ya, soalnya kan ngomong langsung. Tapi kalau di Facebook ini kan ada buktinya. Di situ bapak polisi langsung mencari keberadaannya Aldi, di mana Aldi dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait omongan yang dia sampaikan di Messenger kepada Tia. Bahkan Aldi sendiri nggak tahu katanya kalau Tia meninggal dunia. Dan dia juga nggak nyangka kalau Tia senekat itu buat dirinya. Entahlah, Reni nggak mengikuti perkembangan kasusnya Aldi. Apakah Aldi masih mendekam di penjara atau bagaimana setelah itu. Yang jelas Reni sudah lega karena dia sudah menyampaikan kronologi aslinya. Apa yang menyebabkan Tia meninggal dunia. Apa yang membuat Tia sampai nekat melakukan hal itu. Dan setelah itu kukunya Tia ini dibawa pulang untuk dimasukkan ke dalam liang lahatnya Tia agar arwahnya sempurna, dengan harapan Korinya bisa tenang. Soalnya kalau pas itu Reni inget banget, Reni masih komunikasi sama adiknya Tia. Katanya sering banget pihak keluarga itu dilihatin Tia dalam bentuk pocong, nangis. Kadang di bawah pohon beringin depan rumahnya Tia, kadang di dalam kamarnya Tia, kadang neneknya itu sampai neneknya tuh sering pingsan gara-gara ngeliat cucunya itu ada di dalam kamarnya, nangis berbentuk pocong. Terus pas malam 40 harinya Tia, itu katanya keluarganya Tia berserta warga kampung tuh melakukan acara khusus. Menurut kepercayaan mereka, katanya itu bisa menenangkan sosok Horin yang bergentayangan. Tapi alhamdulillah setelah itu
Mereka sudah tidak lagi melihat penampakan khorin dari almarhumah Tia. Mereka juga berharap Tia sudah tenang di sana dan tidak bergentayangan lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Terus gimana Mak sama rumahnya Tia? Sampai detik ini rumahnya Tia dibiarkan kosong terbengkalai. Tapi kali ini semak belukarnya sudah banyak banget. Dan katanya itu mau dijual. Sebenarnya tuh beberapa tahun yang lalu sudah dipasang banner dijual. Yang masang tuh adiknya Tia. Tapi rumahnya belum laku-laku. Habis itu entah dilepas sama mereka atau dilepas sama orang iseng. Dikiranya nggak dijual. Terus adiknya Tia tuh sempat berkunjung ke situ, ketemu sama Reni dan suaminya. Katanya rumahnya mau dijual, itu mau dipasang lagi. Cuman nggak tahu kapan, soalnya kan Reni udah pindah dari situ ikut sama suaminya. Di sini Reni hanya berpesan ya melalui sebuah cerita yang terjadi di dalam kehidupannya Tia ini. Buat kalian-kalian yang lagi kecintaan sama pacarnya, tolong jangan jatuh cinta terlalu dalam ya. Jangan menaruh harapan lebih sama pasangan kalian. Karena sejatinya nggak ada orang yang bisa dipercaya di muka bumi ini selain diri kalian sendiri. Jadi sebelum kalian mencintai pasangan kalian secara ugal-ugalan, cintai dulu diri kalian ya. Karena yang memeluk erat kalian ketika kalian terjatuh itu ya diri kalian. Orang pertama loh itu yang memeluk diri kalian ketika terjatuh ya badan kalian. Jadi jangan sampai terlalu kecintaan sama pasangan. Boleh kalian cinta sayang sama pasangan, tapi dalam batas wajar. Jangan sampai rasa cinta kalian terhadap pasangan kalian itu membuat kalian buta dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sama pasangan kalian. Salah tetap salah. Gak ada sejarahnya salah tiba-tiba jadi benar gara-gara kalian cinta sama dia. Kalian maafkan. Apalagi perselingkuhan, itu habit man. Sampai kapanpun ya, dia akan terus berselingkuh untuk memuaskan dirinya sendiri. Yang namanya habit itu susah dirubah, kecuali dia sendiri mau berubah. Gitu loh. Kalau kalian terlalu mencintai pasangan kalian sampai lupa mencintai diri kalian sendiri, itu artinya kalian sudah terlalu stupid. Jangan sampai. Coba deh kalian buka ya mata kalian lebar-lebar. Selain pacar kalian yang kalian cintai setengah mati ini, belum tentu kan dia cinta setengah mati juga sama kalian. Tapi lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kalian. Orang-orang yang jauh lebih mencintai kalian ketimbang pasangan kalian. Jadi jangan pernah kalian berpikir melakukan hal-hal seperti ini untuk mewujudkan atau untuk menunjukkan kalau kalian tuh sayang sama pasangan kalian. Ini salah. Kalau memang pasangan kalian sudah tidak lagi cinta sama kalian dan perpisahan adalah solusi yang terbaik, ya udah. Kayak nggak ada orang lain aja di luar sana. Aduh udah dong ya. Jangan sampai apa yang terjadi sama Tia ini terjadi kepada siapapun yang ada di luar sana. Jadi buat kalian yang mungkin mendengarkan cerita aku ini, mengetahui orang-orang terdekat kalian ini terlalu bucin sama pasangan, coba dinasehatin pelan-pelan. Tapi katanya nih ya, kalau orang lagi bucin tuh susah dikasih tahu. Cuman nggak ada salahnya lah kita kasih tahu pelan-pelan berkala. Siapa tahu nanti mindsetnya berubah ya. Daripada kita harus tutup mata dan tutup telinga gara-gara kita tahu orang terdekat kita terlalu bucin, terus terjadi sesuatu sama dia. Jangan sampai ya. Jadi ayo kita cegah bersama-sama. Dari dini semoga apa yang terjadi sama Tia ini tidak lagi terjadi kepada siapapun. Terus buat kalian juga yang mungkin lagi kecintaan, udah deh, udah jangan sampai kecintaan udah. Kalau jodoh kagak kemana, udah cintai aja dengan batas wajar, nggak usah berlebihan. Ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Wes ngono ae ya. Oke. Cerita dari Reni aku akhiri dulu sampai di sini. Reni terima kasih banyak ya atas izin yang telah diberikan. Dan terima kasih atas pelajaran yang telah kamu berikan juga melalui ceritanya Tia ini. Dan semoga ada pelajaran positif juga yang didapatkan oleh seluruh penonton setiap Black Diary. Buat Reni dan keluarga,
semoga selalu dalam lindungan Allah. Begitu pula dengan kita semua. Wow, aku mau ingetin nih sekali lagi sama kalian, buat kalian yang belum support aku, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terus biar gak ketinggalan saat aku upload video, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa-doa kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like video aku dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Kalau gitu aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.